Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Jumpa lagi di channel Moms Riji. Semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, ini aku lagi pegang kelapa setengah butir 5.000. Dan harga kelapa di daerahku benar-benar mahal. Dan untuk santan kotak pun lagi langka, sulit untuk ditemukan ya teman-teman. Untuk di daerah teman-teman, apakah sama seperti di daerahku, harga kelapa lagi mahal atau tidak? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, di sini kelapanya aku mau gulai ayam karena memang nggak pernah ya, karena harga kelapa itu lagi mahal. Jadi untuk bagian santan-santan masak itu aku untuk dikurangi dulu. Nah, biasanya aku beralih seperti menyemur atau mungkin memasak kuah-kuah gitu ya, teman-teman. Apalagi sekarang ini udah mendekati bulan puasa, di mana bulan puasa ini pasti banyak yang berdagang untuk berbuka takjil. Nah, ini santan kelapa ini diperlukan sekali ya, teman-teman. Jadi mungkin para pedagang itu kesulitan ya, semoga aja bisa ada solusinya. Oke, di sini kelapanya udah aku blender supaya kekentalan dari santannya itu dapat. Nah, ini bumbunya juga aku ulek, tidak menggunakan blender supaya lebih enak gitu ya teman-teman kalau diulek bumbu sendiri. Dan seperti biasa sambil menemani aktivitasku mau sharing tentang gaya hidup minimalis, hidup sederhana, tentang keuangan, tips hemat ibu rumah tangga. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu support aku ya teman-teman dengan tekan tombol subscribe-nya dan di-share juga. Oke, judul yang kubahas kali ini ada beberapa teman yang komen ya. Tips untuk menabung ala ibu rumah tangga supaya punya rumah sendiri bagaimana caranya ya? Terkhususnya untuk orang yang belum punya rumah di sini ya teman-teman, termasuk aku salah satunya, dan mungkin memiliki keinginan rumah adalah salah satu impian. Tetapi kembali lagi dengan melihat kondisi keuangan kita, kalau kita misalnya mampu untuk membeli rumah, bisa kita beli, tetapi kalau tidak mampu, kenapa harus memaksakan diri untuk membeli rumah dengan hanya sesuatu yang membuat kita stres dan memiliki beban pikiran. Untuk yang lagi menyewa maupun yang mau membeli rumah, itu adalah tentuan pilihan masing-masing. Dan untuk jawaban dibilang benar itu tidak bisa dibilang benar dan tidak bisa dibilang juga salah ya teman-teman. Oke, di sini untuk tips menabung supaya mempunyai rumah itu ada beberapa tips, dan semoga ada bisa mengikat untuk teman-teman yang bisa diterapkan pelan-pelan, perlahan-lahan dengan menyesuaikan pendapatan dalam kebutuhan masing-masing. Tips menabung yang pertama ala ibu rumah tangga di sini dengan menggunakan mengatur keuangan metode 50%, 30%, 20%, di mana 50% itu adalah kebutuhan pokok sehari-hari dan 30%-nya itu bisa kita investasi. Contohnya itu kalau kita mau menabung memiliki rumah impian, khusus rekening untuk kita simpan, dan 20%-nya itu untuk hal-hal yang seperti hiburan atau mungkin dan yang lain-lainnya ya teman-teman. Kemudian ini harus disesuaikan dengan pendapatan gaji. Contoh ya teman-teman, gajinya itu 5 juta. Dengan metode 50% dibagi 2.500.000, 30%-nya itu 1.500.000 dan 20%-nya itu 1 juta. Apalagi yang masih pasangan suami istri belum memiliki anak, ini bisa menggapai dan menabung ya teman-teman untuk memiliki rumah impian. Dan sebaliknya pendapatan yang tidak mencakup 5 juta, karena 5 juta itu cukup besar ya teman-teman, dan itu setengah daripada 5 juta, apalagi memiliki anak di mana yang masih mengontrak, sedikit peluang ya teman-teman untuk bisa menabung memiliki rumah impian, karena untuk kebutuhan sehari-hari aja tercukupi itu udah bisa memadai. Dan itulah dia tadi teman-teman, kalau kita memaksakan diri dengan gaji pendapatan yang sedikit, nah itu bisa mengakibatkan kita stres dan beban pikiran. Solusinya adalah untuk kita mencari tambahan
Nah, seperti aku sebagai ibu rumah tangga yang masih memiliki 2 orang anak kecil, yang pertama kelas 1 SD dan yang kedua tahun ini menyusul, yang paling kupentingkan ya teman-teman untuk, memasuki TK, jadi itu biayanya lumayan ya teman-teman. Jadi pendidikan dulu yang diutamakan untuk keuangan ini yang disisakan bukan disisakan, maksudnya disisihkan ya teman-teman, dan untuk kebutuhan memiliki rumah impian itu sedikit peluangnya. Kemungkinan 1 tahun atau 2 tahun ke depan karena sedikit mandiri untuk meninggalkan anak itu bisa ya teman-teman mencari tambahan karena tiap bulannya udah menghasilkan. Dan seperti aku saat ini menjadi seorang konten kreator, ya mudah-mudahan ini adalah pilihan yang bisa kucakup dan semoga aja berhasil apa yang kukerjakan dan segera untuk memiliki rumah impian. Nah, teman-teman, untuk sebagai ibu rumah tangga yang saat ini ada sama seperti aku, bisa bisa selalu untuk semangat dan sukses dan untuk menyerahkan seluruhnya itu kepada yang di atas supaya kita cepat-cepat untuk memiliki rumah impian dan selalu berkah pastinya. Dan aku percaya teman-teman kalau kita memiliki niat yang baik pasti direstui sama yang di atas kalau memang itu yang terbaik untuk kita. Dan jangan lupa untuk selalu membahagiakan diri ya teman-teman, jangan pusing untuk sesuatu hal yang belum bisa kita gapai. Dan mungkin ada sedikit jalan kalau kita sedikit sabar ya teman-teman. Dan contoh seperti beberapa minggu lalu ada pendataan untuk subsidi rumah. Nah, subsidi rumah KPR ini termasuk dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan itu suatu jalan yang bisa digapai. Masih pendataan aja ya teman-teman, untuk pembukaannya itu belum tahu katanya kapan, tahun depan atau mungkin dalam beberapa tahun ini. Berikutnya tips yang kedua untuk supaya bisa punya rumah sendiri ala ibu rumah tangga itu, mungkin beberapa rumah tangga pendapatan yang besar untuk gajinya, nah bisa dengan tidak cara menabung, tetapi menabung dengan langsung membeli rumah KPR, karena setiap bulan KPR itu bisa di-budget 1 juta atau bahkan 1,5 juta per bulannya. Nah, itu selama 15 tahun ya, teman-teman. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan rumah KPR itu pasti kita udah tahu informasinya dengan tempat yang kurang strategis atau mungkin tempat yang jauh dari perkotaan. Mungkin kita harus, benar-benar memastikan apakah kita untuk bisa membeli rumah KPR. Nah, kalau misalnya cocok strategisnya kenapa tidak ya teman-teman dengan menyesuaikan pendapatan gaji kita. Nah, setiap bulannya itu kita setor karena udah wajib harus kita bayar. Dan untuk kerugiannya resiko kalau KPR ini kalau kita tidak bayar, nah itu bisa disita ataupun dilelang ya teman-teman kalau kita tidak bertanggung jawab untuk membayarnya. Nah, sebelum memikirkan untuk memiliki rumah KPR, dengan kita udah melihat gaji kita sesuai atau tidak, nah baru boleh kita untuk memutuskan memiliki rumah KPR. Kalau misal teman-teman yang belum bisa menabung dengan sendiri, nah itu adalah solusi tips yang kedua untuk menabung memiliki rumah sendiri. Dan yang terakhir tips menabung supaya punya rumah adalah konsisten dalam menabung. Diperlukan ya teman-teman menggapai tujuan finansial maupun menabung untuk membeli rumah atau mungkin sesuatu yang harus kita ada tujuannya maksudnya ya teman-teman. Pasti kita harus diperlukan dengan konsisten karena seperti konten kreator juga ya teman-teman, kalau kita mau berjalan gajinya ya konsisten untuk mengupload sesuatu itu harus diperlukan dengan konsisten. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang lagi mau membeli rumah ya semoga diperlancar dan konsisten juga harus diperlukan karena itu suatu peran penting dalam menabung keuangan. Dan untuk kebutuhanku saat ini yang kutamakan kebutuhan pendidikan dulu ya teman-teman. Untuk mencari tambahan memiliki rumah sendiri aku masih pelan-pelan, semoga ada jalan menuju Roma. Dan untuk teman-teman yang masih mengontrak sama seperti aku, segera dimiliki rumah sendiri segera mungkin. Amin.
Dan tidak terasa ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk tips menabung punya rumah sendiri. Aku akhiri aktivitasku, sudah di ujung video, sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah dan jangan lupa untuk selalu enjoy dan tetap bersyukur apa yang sekarang dimiliki. Assalamualaikum, terima kasih.